Shalom. Pertama-tama saya sampaikan selamat hari Paskah. Paskah merupakan kemenangan bagi setiap kita orang Kristen. Amin. Oleh sebab itu tema yang akan saya sampaikan adalah kemenangan orang Kristen. Amin. Temanya apa? Kemenangan orang Kristen. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, kenapa Bapak Ibu Saudara pilih menjadi penganut Kristen, penganut agama Kristen? Apa jawaban Bapak Ibu? Halo? Oh, saya menjadi Kristen, lalu saya bayar perpuluhan, nanti saya pasti diberkati Tuhan. Saya jadi Kristen, badan saya sehat, tidak ada sakit penyakit. Kalau ada sakit penyakit, Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Ada juga jawab, kalau saya jadi Kristen, ada jalan keselamatan. Yes, saya katakan, ada jalan keselamatan. Tapi apakah kita sampai kepada keselamatan itu sendiri? Ketika 3 hari sebelum Tuhan Yesus bangkit dari kubur, Yesus tersalib dan dia di atas salib dia berkata, semua sudah selesai. Ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir di dunia ini, tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Jadi tidak ada sekat lagi antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Berarti sudah ada jalan keselamatan bagi setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Yang setuju saya dan katakan amin. Tapi apakah, ya dengar baik-baik. Tapi apakah setiap orang Kristen yang mengaku Yesus Tuhan dapat keselamatan itu? Nanti kita akan jawab bersama-sama. Kita perlu pengenalan yang benar terhadap Tuhan supaya mencapai goal keselamatan itu dengan itu. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, walaupun jalan keselamatan itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saya mau katakan kepada Bapak Saudara, belum tentu loh kita akan mencapai goal keselamatan itu sendiri. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayo kita baca ya, 2 ayat dulu ya. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Kita sama-sama ya, 2 ayat saja ya. 1, 2, 3. Yang kugendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Ayat 11 sama-sama. Supaya aku akhirnya, amin Bapak Saudaraku. Tadi saya katakan ketika Yesus mati, tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Tidak ada sekat lagi antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Berarti sudah ada jalan keselamatan yang tersedia bagi kita. Tetapi apakah setiap orang Kristen dapat keselamatan itu? Yang itu yang harus kita perjuangkan Bapak Saudaraku. Kita perlu mengenal Tuhan dengan baik supaya kita mencapai goal keselamatan itu. Makanya tadi Rasul Paulus berkata apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ketika Yesus bangkit dari kubur, Dia bukan lagi Tuhan yang mati, Dia sudah mengalahkan maut. Bahkan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 4 berkata, janganlah engkau khawatir, jangan gelisah hatimu. Ya, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Tuhan Yesus, bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal.
Makanya Tuhan ke sana, ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Oh, saudara percaya? Amin. Inilah kemenangan orang Kristen. Tetapi kemenangan itu akan menjadi kenyataan ketika kita sudah melewati proses kehidupan. Yuk katakan sudah melewati proses kehidupan. Minggu lalu yang dengarin khotbah yang saya bawakan, proses menuju kemuliaan. Udah dengar ya? Harus rendah hati, mencintai Tuhan lebih daripada yang lain, mempertahankan iman. Dia harus melewati proses kehidupan. Makanya Rasul Paulus mengistilahkan hidup ini, hidup orang Kristen seperti gelanggang pertandingan. Apa Bapak Ibu hidup ini? Hidup ini apa? Gelandang pertandingan. Kalau pertandingan berarti kadang kalah, kadang bisa menang, bisa. Suka olahraga, lambaikan tangannya. Pernah tanding olahraga? Tanding voli pernah? Bisa kalah, bisa menang? Tanding pingpong pernah? Bisa menang, bisa kalah. Hidup kita ini seperti gelandang pertandingan. Kalau kalah kita akan turun ke dunia orang mati, di dalamnya ada penghukuman kekal di sana. Tapi kalau kita menang, apa yang terjadi? Tadi di Filipi pasal 3, coba lihat ayat 11. Filipi 3 ayat 11, ayo kita sama-sama baca ya. Kalau kita menang, 1, 2, 3, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Inilah kemenangan orang Kristen lewat momen Paskah ini. Saya ingin kita sama-sama belajar supaya sebagai orang Kristen kita bisa mencapai kemenangan itu. Ya. Jangan hanya kita statusnya kita ada orang diselamatkan. Ya. Tapi apakah kita betul-betul mencapai keselamatan itu? Ini yang penting Bapak Saudaraku. Kita perlu mengenal Tuhan dengan benar dan baik. Bagaimana memperoleh kemenangan yang sesungguhnya sebagai orang Kristen? Yang pertama, ayo perhatikan baik-baik ya. Saya ingin baca pelan-pelan supaya Bapak Ibu mengerti. Supaya kekristenan kita menjadi satu kekristenan yang betul-betul memiliki satu pondasi iman yang kuat. Filipi pasal 3 ayat 8 dan 9. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan apa? Perhatikan baik-baik, bukan dengan kebenaranku karena mentaati hukum Taurat. Bukan dengan kita menjadi orang yang suci, orang yang suka baca firman Tuhan, kita otomatis kita ini beroleh keselamatan. Melainkan dengan kebenaran karena apa? Perhatikan. Karena apa? Apa Bapak Ibu? Kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah, garis bawahi apa? Dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Garis bawahi dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Rasul Paulus sadar dasar keselamatan bukan dari manusia, bukan dari usaha manusia, tetapi dianugerahkan Allah kepada setiap kita. Amin. Kapan dianugerahkan? Ketika sebelum Yesus dibangkit, 3 hari sebelum Yesus dibangkitkan, dia menyerahkan nyawanya, menggantikan posisi kita orang berdosa. Itu betul dia berikan cuma-cuma kepada setiap kita. Berarti kita dianugerahkan keselamatan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga baru dia bangkit dari kubur. Saudara percaya? Ini pondasi orang Kristen loh. Ini adalah bagian yang Tuhan kerjakan yang tidak bisa oleh tangan manusia kerjakan. Roma 10 ayat 10 katakan, hati percaya
dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan. Diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan kepada kita. Asal kita mau percaya kepadanya, memberi diri, percaya kepadanya bahwa dia ada Tuhan yang berkorban untuk menghapus dosa umat manusia. Ketika kita percaya, dari hati percaya kita dibenarkan, mulut mengaku kita diselamatkan. Bapak saudara percaya Tuhan Yesus? Bapak saudara percaya? Ketika Bapak saudara percaya Yesus Kristus ada Tuhan, jalan itu sudah terbuka bagi setiap kita. Dulu jalan itu tertutup, tidak ada jalan keselamatan, tetapi ketika Bapak saudara percaya, jalan keselamatan itu sudah terbuka. Tirai bait Allah sudah terbelah. Tidak ada batas lagi antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Bapak ibu saudara sebetulnya sudah memperoleh jalan keselamatan. Amin Bapak Ibu. Itu baru jalan keselamatan. Yang kedua, bagaimana memperoleh kemenangan yang sesungguhnya sebagai orang Kristen tadi yang pertama. Yang kedua, untuk mencapai goal ya sebagai orang Kristen yang mencapai kemenangan itu, ada bagian Bapak Saudaraku yang harus Bapak Ibu Saudara kerjakan. Tadi yang pertama itu yang Tuhan sudah kerjakan, anugerah keselamatan. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Bagian apa yang harus kita kerjakan? Mari kita sama-sama belajar. Filipi pasal yang ketiga ayat 12. Filipi pasal 3 ayat 12 ya. Yuk kita sama-sama baca. Tolong LCD, tolong sayangkan. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saya ingin Bapak Ibu Saudara cermati apa yang Rasul Paulus katakan. Ketika Rasul Paulus menerima anugerah Tuhan yang sangat besar, yang dari Tuhan. Rasul Paulus tidak menganggap bahwa dirinya sudah sempurna, sudah menjadi orang yang tidak bisa masuk dalam pencobaan dan sebagainya. Dia tidak menganggap dirinya sudah sempurna. Dia masih tahu dia adalah manusia lemah yang bisa jatuh, yang dimana dia tinggal di dunia yang penuh dengan lumpur dosa, yang banyak godaan-godaan. Makanya dia berkata, aku seolah telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini dan aku telah sempurna. Melainkan aku apa? Perhatikan apa? Aku mengejarnya. Apa yang dikejar? Keselamatan itu. Amin. Ini kelemahan orang Kristen. Kita bangga, seringkali kita bangga, waduh agama lain tidak ada keselamatan. Orang Kristen sudah dapat keselamatan. Jadi seringkali orang Kristen itu tidak berbuat apa-apa, santai-santai. Dia anggap dia sudah selamat. Ini yang membahayakan Bapak orang Kristen. Memang kita sebagai orang percaya jalan keselamatan itu sudah terbuka dan tidak bisa didapatkan dengan cara lain kecuali pengorbanan Tuhan Yesus. Saya sangat percaya, itu saya percaya 100%. Tapi keselamatan yang Tuhan kerjakan jangan pernah kita sia-siakan. Kadang amin Bapak Saudaraku. Ini ada kelemahan orang Kristen. Beda loh dengan konsepnya Rasul Paulus. Dia mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya. Amin. Ini yang luar biasa. Karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bapak sudah ditangkap Kristus Yesus? Bapak saudara sudah ditangkap oleh Kristus Yesus? Amin atau aman Bapak saudaraku?
Kalau Bapak Saudara tidak pernah berusaha dengan keras, bagaimana Bapak Saudara bisa ditangkap oleh Kristus Yesus? Yesus ada terang, Bapak Saudara dalam kegelapan, bagaimana Bapak Saudara bisa ditangkap oleh Kristus Yesus? Di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 20 sampai 21 berkata, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita harus belajar mengenal Tuhan dengan baik. Kalau kita tidak pernah belajar mengenal Tuhan dengan baik, bagaimana Tuhan bisa menangkap kita? Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Dia? Itu mustahil, itu tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Orang Kristen seringkali dia merasa sudah selamat dan dia tidak pernah dan bahkan tidak mau mengenal Tuhan dengan baik. Di dalam Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kita harus berusaha keras Bapak Saudaraku. Amin. Untuk mengenal Tuhan dengan baik. Kalau tidak Bapak Saudaraku, saya khawatir keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu akan kita sia-siakan. Lewat apa Bapak Saudaraku? Lewat kita belajar kebenaran firman-Nya. Lewat kita mengerti kehendak-Nya. Amin. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa memahami Tuhan itu dengan benar? Iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau Bapak Saudara tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu bisa nyantol di dalam pikiran kita? Firman Tuhan bukan hanya sampai di gereja, harus kita lakukan di dalam seluruh aspek hidup kita. Baik dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan seluruh hidup kita harus ada firman Tuhan yang menuntunnya. Karena firman Tuhan ada pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik? Kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Dia, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin Bapak Saudaraku. Persekutuan dengan Tuhan harus dibangun dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Saudara mau peroleh kemenangan? Mau peroleh kemenangan sesungguhnya? Harus selalu menjalin hubungan dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama apa? Baru tadi saya sampaikan, harus percaya Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Itu ada jalan ke keselamatan. Kedua, harus senantiasa bersekutu di dalam firman Tuhan dan persekutuan dengan pribadi Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana oleh kemenangan yang sesungguhnya sebagai orang Kristen. Ya. Kembali ke surat Filipi pasal yang ketiga ayat 13. Ayo kita sama-sama baca satu ayat saja. Surat Filipi pasal 3 ayat 13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku apa yang ada di hadapanku. Dikatakan oleh Rasul Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang ada di belakang Rasul Paulus? Adalah kehidupan lama. Ayo katakan kehidupan lama. Apa yang ada di belakang Bapak Ibu Saudara? Kehidupan sebelum Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Apa yang ada di belakang Bapak Ibu Saudaraku? Ingat istri Lot. Ya. Kenapa istri Lot menjadi tiang garam? Karena dia menoleh ke belakang.
Inginkan yang kehidupan dia yang di belakang. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ada ciptaan baru, manusia baru, hidup di dalam Tuhan. Kita harus meninggalkan seluruh manusia lama kita. Amin. Makanya Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dulu Rasul Paulus adalah orang yang kejam, yang jahat. Dia mencari umat Tuhan untuk dia bunuh. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, hatinya begitu mengasihi umat Tuhan. Bahkan 3/4 dari perjanjian baru Rasul Paulus yang tulis. Ideal perubahan hidup yang sangat signifikan. Dulu di hidupnya berjalan kepada dosa. Ketika dia bertobat, dia berbalik 180 derajat, dia tidak berjalan kepada dosa, tetapi dia membelakangi dosa, dia berbalik arah, dia berjalan kepada kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita. Amin. Terlalu sering kita jumpai sebagai orang Kristen. Sudah memberi diri dibaptis, percaya kepada Yesus. Rajin baca Alkitab, selalu nyanyi-nyanyi kidung rohani. Hari Minggu ke gereja, tapi hidupnya manusia lama. Tidak ada perubahan sama sekali. Kita sebagai manusia, Bapak Saudara, kita pernah salah. Kita bisa dulu menjadi orang pemarah, tetapi kita jangan selalu menjadi pemarah. Dulu kita bisa kasar, tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita jangan kasar lagi. Dulu kita suka tersinggung, tetapi ketika kita menjadi ciptaan baru, kita jangan suka tersinggung lagi. Dulu mungkin kita bisa menjadi pezina, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus hidup kudus, hidup benar. Amin. Jangan kita bisa melayan Tuhan di mimbar. Saya mau kasih tahu loh, hati-hati Bapak Saudaraku. Jangan anggap kita ini gak ada yang tahu. Kalau kita mau benar, kita harus 100% hidup dalam kebenaran. Sangkal diri, pikul salib. Seperti yang Tuhan sudah jalani, yang sudah lewati proses kehidupan. Kalau engkau masih abu-abu, kadang panas, kadang dingin. Firman Tuhan katakan engkau akan dimuntahkan keluar. Roma pasal 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Mau hidup dalam kemenangan. Mau mencapai kemenangan itu. Jangan status kita hanya menjadi orang Kristen. Yang selalu bangga kita sudah diselamatkan. Tetapi kita mesti hidupi firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Itu yang memerdekakan seluruh hidup kita. Bapak Ibu Saudara becek. Tanyakan istri dan anak-anak saya. Saya bukan orang yang baik-baik Bapak Saudaraku. Saya orang yang temperamen. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri kita. Hidup kita yang lama, Bapak Saudara, harus kita tinggalkan. Kita harus berani bayar harga ketika kita mengiringi Yesus. Amin Bapak Ibu. Darah Yesus terlalu mahal. Dan berikan dengan cuma-cuma kepada setiap kita. Supaya setiap kita memperoleh keselamatan. Dan Yesus, bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang sudah bangkit dari kubur. Memberikan kemenangan kepada setiap kita. Ayo, tinggalkan hidup yang lama. Hidup sebagai manusia baru. Yang sudah diperbaharui. Berjalan bersama Tuhan. Berkomitmen meninggalkan cara hidup yang lama. Itu yang membawa Bapak Ibu Saudara hidup dalam kemenangan. Amin. Paskah ini. Paskah tahun ini, jangan berlalu seperti Paskah yang lalu. Paskah tahun ini harus menjadi satu momentum bagi setiap umat Tuhan. Bangkit
dari hidup yang lama. Dia tidak akan lagi masuk dalam hidup yang lama. Tetapi dia bangkit sebagai manusia baru, ciptaan baru. Dan akan mencapai kemenangan yang sesungguhnya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang singkat ini boleh sungguh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik sampai ke depan.